Selamat siang Ibu dosen dan teman-teman, Shalom. Perkenalkan, nama saya Yulinda Terusa, NPM 1214201 Mata kuliah Ilmu Dasar Keperawatan 1. Dosen pengampu Grace Wakano, SKEP, MKEP. Program Studi Keperawatan Universitas Kristen Indonesia Maluku tahun 2021. Di saat ini, saya akan menjelaskan mengenai anatomi dan fisiologi sistem endokrin. Pengertian sistem endokrin. Sistem endokrin adalah suatu sistem dalam tubuh manusia yang bertugas untuk melakukan sekresi atau memproduksi hormon yang berfungsi untuk mengatur seluruh kegiatan organ-organ dalam tubuh manusia sesuai dengan yang dibutuhkan organ tersebut. Fungsi kelenjar endokrin. 1. Mengontrol dan merangsang aktivitas kelenjar tubuh. 2. Merangsang pertumbuhan jaringan. 3. Menghasilkan hormon-hormon yang dibutuhkan oleh organ-organ tertentu. 4. Mengatur oksidasi metabolisme. 5. Meningkatkan penyerapan atau absorpsi glukosa pada usus halus. Dan yang terakhir, mempengaruhi metabolisme lemak, hidrat tarang, protein, vitamin, dan mineral. Kelenjar dalam sistem endokrin terdiri dari 1. Kelenjar hipofisis, 2. Kelenjar tiroid, 3. Kelenjar paratiroid, 4. Kelenjar adrenal, 5. Pankreas, 6. Ovarium, dan yang ketujuh testis. Kelenjar hipofisis. Kelenjar hipofisis atau pituitari terletak di dasar otak. Kelenjar satu ini ialah yang terbesar dan dapat mempengaruhi aktivitas kelenjar lainnya. Kelenjar hipofisis terbagi menjadi 3 lobus dan masing-masingnya menghasilkan hormon yang berbeda-beda, yaitu A. Lobus anterior menghasilkan hormon 1. Tiroksin atau TSH, 2. Adenokortikotropin, korteks adrenal atau ACTH, ketiga Follicle Stimulating Hormone atau FSH, keempat Luteinizing Hormone atau LH, dan yang kelima Interstitial Cell Stimulating Hormone atau ICSH, prolaktin atau TH. Yang B, lobus intermedia menghasilkan hormon 1. Somatotrof atau STH, dan 2. Melanocyte Stimulating Hormone atau MSH. Yang C, lobus posterior menghasilkan hormon 1. Oksitosin, 2. Antidiuretik hormon atau ADH. Selanjutnya, fungsi kelenjar hipofisis atau pituitari. Yang pertama, mengatur sistem endokrin. Yang kedua, menghasilkan hormon yang berpengaruh terhadap fungsi otot dan ginjal. Dan yang ketiga, menghasilkan hormon yang mengontrol kelenjar endokrin lain sebagai penyimpanan hormon yang dihasilkan hipotalamus. Yang kedua, kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid atau gondok terletak di daerah leher dekat jakun. Kelenjar ini adalah yang paling kaya pembuluh darah. Kelenjar tiroid menghasilkan 3 hormon, yaitu tiroksin, tridothironin, dan kalsitonin. Yang ketiga, kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid atau anak gondok terletak di daerah kelenjar gondok. Kelenjar ini dapat mengendalikan kadar kalsium dalam darah. Kelenjar paratiroid menghasilkan 1 hormon, yaitu parathormon. Fungsi kelenjar paratiroid yang pertama, mengatur metabolisme fosfor. Yang kedua, memelihara konsentrasi ion kalsium yang tetap dalam plasma. Yang ketiga, mengontrol ekskresi kalsium dan fosfat melalui ginjal. Yang keempat, mempercepat absorpsi kalsium di intestin. Yang kelima, jika kalsium berkurang, hormon paratiroid menstimulasi reabsorpsi tulang sehingga menambah kalsium dalam darah. Dan yang terakhir, menstimulasi dan mentransportasi kalsium dan fosfat melalui membran sel.
Yang keempat, kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal adalah dua kelenjar terpisah yang berada di permukaan ginjal. Kelenjar adrenal memiliki nama lain, kelenjar suprarenalis. Kelenjar adrenal atau suprarenalis terdiri dari dua bagian, yaitu A. Korteks menghasilkan hormon yang terdiri dari korteks mineral, glukokortikoid, dan androgen. Yang kedua atau B. Medula menghasilkan hormon adrenalin. Fungsi kelenjar adrenal yang pertama, mengatur keseimbangan air, elektrolit, dan garam-garam. Yang kedua, mengatur atau mempengaruhi metabolisme lemak, hidrat, arang, dan protein. Dan yang ketiga, mempengaruhi aktivitas jaringan limfoid. Yang kelima, pankreas atau pulau-pulau Langerhans. Terletak di dekat ventriculus atau lambung. Kelenjar ini menghasilkan dua hormon, yaitu insulin dan glukagon. Yang keenam, ovarium. Pada wanita, gonad berarti ovarium yang juga berperan dalam membuat sel telur. Ovarium mulai memproduksi hormon reproduksi sejak awal masa pubertas atau remaja. Saat awal pubertas, kelenjar pituitari atau hipofisis di bagian otak mulai membuat hormon yang merangsang ovarium untuk menghasilkan hormon reproduksi. Ovarium berfungsi menghasilkan sel telur tiap bulan atau mulai dari masa pubertas hingga menopause, serta memproduksi hormon estrogen dan progesteron. Yang ketujuh, testis. Testis adalah organ yang sangat penting pada sistem reproduksi pria. Fungsi testis adalah untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Karena perannya begitu penting, kesehatan testis haruslah selalu dijaga agar terhindar dari berbagai macam gangguan. Demikian hasil presentasi dari saya. Atas perhatian Ibu dosen dan teman-teman, saya ucapkan terima kasih. Selamat siang dan shalom.